Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang kami banggakan. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3, yaitu hukum yang pertama berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah sama dengan 0, maka benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap. Atau kalau kita nyatakan dengan persamaan, maka sigma F ini akan sama dengan 0, atau yang dikenal dengan hukum kelembaman, di mana sebuah benda akan cenderung untuk mempertahankan kedudukannya. Contoh, ketika suatu saat kalian naik kendaraan, kemudian kendaraan tersebut direm secara mendadak, maka tubuh kalian akan cenderung untuk tetap bergerak, sehingga ketika direm tubuh kalian akan bergerak ke depan. Yang kedua, hukum Newton berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa bendanya, atau kita kenal dengan sigma F sama dengan M kali A. Jadi besarnya gaya yang dikeluarkan nanti sebanding dengan massa benda dan percepatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Hukum Newton yang ketiga berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan, atau kita kenal dengan hukum aksi reaksi. Contoh, ketika kalian berenang, kaki mendorong ke belakang, tubuhnya bergerak ke depan. Oke, berikutnya kita lihat ada beberapa contoh peristiwa yang menggunakan hukum Newton yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, 2 ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong. Yang kedua, seekor harimau jantan ini mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental. Hukum Newton berapa? Ya, betul, hukum Newton kedua. Yang ketiga, seekor elang terbang di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah. Hukum Newton berapa? Ya, hukum Newton ketiga. Seorang joki balap kuda terjungkal karena kuda yang ditungganginya berhenti mendadak ketika lomba. Ini hukum Newton ke-1, ya. Kemudian kita lanjut ke resultan gaya. Yang pertama, untuk resultan gaya searah. Jika ada 2 atau lebih gaya searah bekerja pada suatu benda, maka resultannya adalah jumlah dari 2 gaya yang bekerja. Jadi kalau ada 2 gaya bekerja ke arah kanan semuanya, masing-masing 10 Newton, maka resultannya adalah 10 ditambah 10 ada 20 Newton. Yang kedua, jika 2 buah gaya berlawanan arah. Jika ada 2 atau lebih gaya berlawanan arah bekerja pada suatu benda, maka resultan gayanya merupakan selisih dari gaya yang bekerja. Jadi sigma F ini didapatkan dari selisih F1 ini yang besar dikurangi dengan F2. Jadi misalkan F1 adalah 30 Newton, F2 adalah 10 Newton, maka resultan gayanya adalah 30 dikurangi 10 ada 20 Newton. Yang ketiga, jika ada 2 atau lebih gaya yang berlawanan arah dan nilainya sama besar,
bekerja pada suatu benda, maka resultan gayanya adalah 0. Misalkan F1 ke kanan, kemudian F2 ke kiri, sama-sama nilainya adalah 20 Newton, maka resultan gayanya adalah 0. Oke, itu tadi tentang pembahasan resultan gaya. Sekarang kita coba dengan latihan soal. Saya kasih 2 latihan soal, silahkan nanti kalian kerjakan di buku masing-masing. Ya, ada 2 buah gaya, masing-masing sebesar 10 dan 15 Newton bergerak berlawanan arah. Tentukan resultan gayanya, ingat berlawanan arah. Yang kedua, 2 buah gaya masing-masing 20 dan 30 Newton. Tentukan arah kedua gaya tersebut agar resultannya maksimum. Maksimum berarti yang paling besar, kemudian minimum, ini berarti yang paling kecil. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.